Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Akhir-akhir ini tamu yang datang dari Jepang ke kampus makin banyak. Kemarin ada kunjungan dari salah satu universitas yang ada di prefektur Yamaguchi. Kalau nggak salah, prefektur Yamaguchi itu ada di dekat Hiroshima ya. Kunjungan universitas ini sepertinya baru pertama kali ke Indonesia. Di pertemuan itu kami saling memperkenalkan universitas masing-masing. Di hari itu saya seperti biasa jadi penerjemah untuk Pak Rektor. Saya sekarang udah paham apa yang mau Pak Rektor sampaikan ke tamu. Itu mungkin karena saya sering jadi penerjemah beliau ya. Terus di hari Sabtu minggu kemarin ada pelaksanaan lomba pidato bahasa Jepang. Kali ini lomba pidatonya diadakan atas kerjasama dengan Universitas Takushoku. Untuk lomba pidato itu saya dapat tugas macam-macam. Salah satunya adalah buat buklet ini. Isi dari buklet ini adalah informasi terkait lomba. Ada nama finalis, judul pidatonya, jadwal kegiatan, dan lain-lain. Saya buat buklet ini sebanyak 200 jilid. Awalnya saya mau pesan ke percetakan, tapi biayanya mahal. Jadi ya terpaksa saya cetak pakai printer biasa. Walaupun hasil cetakannya kurang bagus, tapi ya lumayan lah. Lomba pidato yang diadain dengan Universitas Takushoku ini mungkin jadi lomba pidato bahasa Jepang dengan sejarah terpanjang di Indonesia. Soalnya udah dilaksanakan sebanyak 19 kali loh. Kayaknya di Indonesia belum ada lomba pidato yang diadakan sepanjang ini. Lombanya diadain dari tahun 2003. Terus sempet nggak diadain sekitar 3 tahun pas pandemi corona. Lomba pidato ini diadakan dalam 2 kategori, yaitu kategori SMA dan kategori perguruan tinggi. Masing-masing kategori ada 10 orang finalis. Mereka terpilih dari sekitar 80 naskah yang masuk loh. Tahun ini penampilan pesertanya hebat semua. Pasti para jurinya bingung ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Alhamdulillah di lomba pidato yang kemarin, wakil dari Universitas Dharma Persada dapat juara 1 loh. Terakhir wakil Universitas Dharma Persada menang itu tahun 2018. Jadi kami udah nunggu sekitar 6 tahun untuk dapat juara lagi. Tapi hari ini saya nggak akan ngomongin tentang lomba pidato ya, tapi mau ngomongin tentang satu daerah yang akhir-akhir ini saya kunjungi. Nama daerahnya adalah Condet. Saya ke daerah ini karena pernah antar Najmah ke gym, tempat dia olahraga. Daerah Condet ini terkenal karena beberapa hal. Pertama, Condet itu terkenal karena banyak orang keturunan Arab tinggal di daerah tersebut. Terus karena itu di daerah Condet jadi banyak restoran yang nyediain makanan atau masakan Timur Tengah. Ada yang jual nasi kebuli, kebab, dan lain-lain. Terus selain itu di Condet ada banyak toko baju muslim dan toko parfum juga loh. Orang keturunan Arab yang tinggal di daerah Condet rata-rata beragama Islam. Jadi mereka buka usaha produk-produk khusus muslim. Salah satunya yang tadi saya sebutin yaitu parfum. Dalam ajaran agama Islam, kita dianjurkan pakai parfum supaya badan kita harum dan bau badan kita nggak ganggu orang lain.
Hal yang terkenal dari condet selain yang tadi adalah toko motor bekas. Pokoknya kalau kalian datang ke Condet, di sepanjang jalan pasti ada toko parfum, baju muslim, restoran makanan Timur Tengah, dan toko motor bekas. Katanya Condet itu dulunya kawasan hijau yang banyak kebun dan pohonnya. Terus zaman dulu sekitar tahun 70-an daerah Condet adalah daerah penghasil buah salak dan duku. Tapi sekarang seperti yang kalian lihat, daerah Condet ini sama aja seperti daerah Jakarta yang lain. Udah banyak rumah dan bangunan, terus macet juga. Sebenarnya salak dari Condet ini terkenal banget, sampai-sampai salak Condet ini ada di maskot Jakarta loh. Apa kalian ada yang tahu maskot kota Jakarta? Maskot Jakarta itu burung elang yang sedang cengkram buah salak. Nah, salak yang dicengkram burung elang ini adalah salak dari Condet. Terus seperti yang tadi saya ceritain, kalau di Condet itu banyak tinggal orang-orang keturunan Arab. Katanya orang-orang Arab udah datang ke daerah ini dari tahun 1930-an. Orang Arab ke sini rata-rata untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Terus lama-kelamaan di antara mereka ada yang nikah dengan orang Indonesia dan punya keturunan. Jadi karena itu semakin banyak orang keturunan Arab di Condet, dan sampai ada sebutan kalau Condet itu adalah kampung Arab. Walaupun banyak keturunan Arab, tapi Condet itu daerah yang banyak ditinggali sama orang Betawi asli loh. Dulu pas tahun 70-an, Condet ini sempat jadi kawasan pengembangan budaya Betawi. Tapi nggak tahu kenapa kawasan ini dipindahin ke daerah Setu Babakan. Saya pernah cerita juga tentang Setu Babakan ini. Semoga ada yang ingat ya. Nah, terus hal yang paling mencolok dari Condet adalah toko parfum. Toko parfum ini berderet sepanjang jalan Condet. Katanya dulu ada orang keturunan Arab yang mulai usaha toko parfum. Mereka mulai bisnis toko parfum supaya orang Condet nggak perlu jauh-jauh beli parfum ke daerah Pasar Tanah Abang. Di toko parfum seperti ini, kalian bisa dapat parfum apa aja. Semua ada. Saya juga pernah beli parfum di toko seperti ini. Harganya juga bisa disesuaikan dengan isi dompet kita. Mau yang murah ada, mau yang mahal juga ada. Tapi emang kalau yang murah itu ya harumnya nggak bisa tahan lama. Mungkin karena lebih banyak campuran airnya ya. Kalau yang mahal biasanya bisa tahan seharian, atau bahkan ada juga campuran yang harumnya bisa tahan sampai 2 hari. Wanginya itu benar-benar mirip dengan wangi parfum yang asli loh. Kalau ada kesempatan, kalian harus coba beli di toko parfum kayak gini. Selain toko parfum, restoran makanan Timur Tengah, dan toko baju muslim, ada juga toko motor bekas. Sepanjang jalan Condet ada banyak toko motor bekas. Mereka terima jual dan beli juga. Kemarin saya sempat mampir ke salah satu toko motor bekas yang lumayan terkenal. Mereka sampai punya akun Instagram loh. Saya penasaran berapa mereka hargai motor yang saya pakai. Pas saya tanya, ternyata harganya lumayan menggoda nih. Apa saya ganti motor aja kali ya? Gimana menurut kalian? Baby bitch, baby bitch. Oh my god, it's showing its asshole on me. はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で行ったことのあるチョンデッという地域について話しましたけれども、いかがでしょうか。チョンデットは東ジャカルタにある地域で、ナジマが通っているジムがあるところで、ナジマをジムに送るときにたまたま行きました。香水の店や中東料理屋さんが多いので、本当に印象的でした。ジャカルタに住まれている皆さん、よかったらぜひ行ってみてください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はバニャクです。バニャクは基本的に形容詞で多いとかたくさんとかという意味で、日常会話で結構使われる単語だと思います。知らないという人もいないと思います。例文をちょっと見ましょうか。例えば、bicaranya nanti saja, saya sedang banyak pikiran という文章で意味は考え事が多いから話は後にしましょうという意味です。あと、この文章もどうでしょう。saya punya banyak uang tapi nggak punya waktu untuk pakai uang itu という文章で意味は
お金をたくさん持っているけれども、それらを使う時間がないというのはあくまでも例文で私の現状じゃないですね。Kalau saya sih udah nggak punya uang, nggak punya waktu juga. 次にこのような慣用句的な使い方もあります。Sebaiknya kamu jangan banyak mulut. Tolong selama rapat diam saja ya という文章で、意味は君は口数を少なくして会議中黙っててくださいという意味です。banyak mulut というのはたくさん喋るという意味ですね。日本語ではそれと同じような意味の単語ってありますか？あればぜひコメント欄に書いてください。banyak mulut は結構荒い言い方なので気をつけましょう。日常会話でよく使われるbanyakの派生語はkebanyakanですかね。kebanyakanは何かがありすぎて困っているという意味合いです。例文は例えば、wah nasinya kebanyakan nih. Kayaknya saya nggak bisa habiskan semua という文章で、意味は、わあ、白いご飯が多くて、多すぎて、多分全部食べきれないと思うという意味です。他の例文は例えば、sambalnya kebanyakan jadi perut saya sakit という文章で、意味は、サンバルソースをかけすぎてお腹を壊しているという意味です。皆さんの日常にkebanyakanの瞬間が必ずあると思いますので、ぜひシェアをしてください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひこの動画を見てたくさんインドネシア語のインプットを吸収してインドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かってちょっとだけ理解しているという程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye. Yakin, karena mereka katanya nanti nggak bisa keluar. Terus ada yang beragama Katolik kan pada mau ke